Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan meremehkan untuk berbuat kebaikan karena Anda pandang itu kecil. Karena kamu tidak mungkin bisa melakukan kebaikan yang besar ketika yang kecil saja kamu tidak mampu melakukan. Dari mengerjakan yang kecil itulah maka kita akan mampu berbuat yang besar. Baik, berjumpa kembali dengan sahabat Matematika Channel yang akan menemani Anda untuk melanjutkan pembahasan gradien garis pada bagian yang kedua, yaitu gradien garis yang disajikan pada gambar berpeta tanpa adanya sumbu koordinat kartesius. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti dengan seksama. Untuk yang kedua, gradien garis dalam gambar berpeta. Di sini bukan bidang kartesius. Perhatikan gambar. Ada sebuah garis PQ pada bidang berpeta. Untuk menyelesaikan alternatif yang pertama, kita pilih dua buah titik yang terletak pada garis PQ. Kita upayakan titik-titik itu tepat pada titik persilangan antara garis putus-putus mendatar dan garis putus-putus vertikal yang berpotongan dengan garis PQ. Kita pilih titik A tepat pada persilangan garis putus-putus mendatar dan vertikal, dan A tepat berada pada garis PQ. Demikian juga titik B. Langkah berikutnya, setelah kita punyai dua buah titik yang sudah kita pilih ini, kita bentuk bidang kartesius dengan sumbu X adalah arah mendatar yang melalui titik B dan sumbu Y-nya arah vertikal yang melalui titik A. Sehingga kita dapatkan bidang kartesius sebagai berikut. Ya. Nah, sekarang kita tahu dengan kita bentuk bidang kartesius, titik A berkoordinat 0,5 dan B berkoordinat 4,0. Kita misalkan titik A 0,5 sebagai titik X1, Y1 dan titik B 4,0 sebagai X2, Y2. Berarti X1 adalah 0, X2 nya 4, Y1 5, Y2 nya 0. Maka dengan rumus gradien sebelumnya kita tulis gradien atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y2 nya adalah 0 dikurangi Y1 nya adalah 5 per X2 dikurangi X1, X2 nya adalah 4 dan X1 nya adalah 0. Hasilnya negatif 5 per 4. Jadi gradien garis pada gambar adalah negatif 5 per 4. Alternatif yang kedua, kita tidak perlu membuat bidang kartesius. Lantas bagaimana? Seperti sebelumnya, kita pilih dua buah titik yang tepat pada persilangan garis putus-putus mendatar dan vertikal yang berpotongan dengan garis PQ. Yaitu kita pilih titik A dan titik B
sama dengan sebelumnya. Hanya saja kita tidak perlu membuat bidang kartesius. Caranya, bayangkan ini adalah sebuah bidang miring dan Anda ingin bermain perosotan dari A ke B. Nah, seperti ini. Nah, dari A ke B ini kita bentuk rute letter L dari titik A yang nanti ujungnya akan berakhir di titik B. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dari A bergerak mendatar, kemudian tegak. Atau dari A bergerak arah tegak, dilanjutkan arah mendatar. Boleh yang mana saja. Misal saya menghendaki arah tegak dulu. Dari A turun ke bawah sejauh, kita hitung petanya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak ke bawah. Ke arah bawah kita beri nilai negatif 5. Nilai arah tegak negatif 5. Selanjutnya kita lanjutkan rute letter L-nya untuk bisa sampai ke B, yaitu bergerak mendatar ke arah kanan. Berapa satuan? Kita hitung, 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan kita beri nilai positif 4. Jadi kalau arah mendatar ke kanan positif, ke kiri negatif, arah vertikal ke atas positif, ke bawah negatif. Maka nilai arah mendatar adalah positif 4. Berikutnya kita gunakan rumus gradien. Gradien adalah nilai arah tegak dibagi nilai arah mendatar. Nilai arah tegak adalah negatif 5 dan nilai arah mendatar adalah 4. Maka kita dapatkan gradiennya sama dengan negatif 5/4. Mungkin Anda bertanya, lah bagaimana kalau misalnya arahnya kita milih mendatar dulu Pak, baru tegak, apakah hasilnya sama? Coba kita lihat. Kalau mendatar dulu berarti kita mulai dari arah mendatar ke kanan 4 satuan, berarti positif 4. Sama kan? Kemudian kita lanjutkan arah vertikal berarti turun 5 satuan ke bawah, berarti negatif 5. Hanya beda urutan mendapatkan nilai tegak dan mendatar. Tidak masalah. Yang penting ketika memasukkan ke dalam rumus tidak tertukar, bahwa nilai yang kita peroleh pada arah tegak adalah sebagai pembilang atau di atas, sedangkan nilai yang kita peroleh pada arah mendatar kita tempatkan sebagai penyebut atau bagian bawah. Yang penting itu. Jadi gradien garis pada gambar adalah negatif 5/4. Dengan catatan, ketika kita membangun rute letter L, yang pertama, nilai arah tegak jika ke atas bernilai positif dan jika ke bawah bernilai negatif. Yang kedua, untuk nilai arah mendatar, jika ke kanan positif dan jika ke kiri negatif. Ini yang jangan sampai dilupakan ketika Anda memilih cara yang kedua. Bisa dipahami ya? Latihan mandiri. Tentukan gradien dari garis-garis yang disajikan pada gambar berikut. Silakan, ada 2 soal garis pada bidang berpetak. Dari apa yang kita pelajari tadi, silakan Anda tentukan gradiennya. Baik, demikian tadi
pembahasan kita, dan terima kasih Anda setia untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan silakan tugas tadi Anda kerjakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab sebagai penguatan dari apa yang sudah kita pelajari bersama tadi. Jangan lupa bagikan video ini kepada yang lain agar Anda mendapatkan kesempatan berbuat baik untuk sesama, karena berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.